Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN Pangetayu Kulon yang Ibu sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bu Munjiat. Saya di sini mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari kelas 1 sampai kelas 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi MPLS, Pembinaan Mental Agama di Sekolah. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Karena keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut. Pada usia remaja, ditinjau dari aspek ideas and mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi, mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Sebenarnya akan permasalahan yang timbul dari kekurangsenangan remaja terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton TV, jalan-jalan, ngeceng, main HP, dan hal-hal lain. Meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif, seperti remaja masjid, berwira swasta, atau ikut organisasi eskul sekolah, serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali pada sosok guru agama sebagai teladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan materi serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya yang seluruhnya anak-anak dan remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagamaan yang tidak sekedar merasa memiliki agama, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment dan driving integrating motive
yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagamaan intrinsik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibandingkan nonton TV, jalan-jalan, hura-hura, dan lain sebagainya. Satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya, pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog, indoktriner, terkesan sangar, hanya harus dihindari. Untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil, sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial. Jadi intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Namun di atas semua itu, yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan, masyarakat, kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat keberagamaan yang ideal di kalangan para remaja. Karena tanpa kerjasama terkait antar unsur-unsur tersebut, mustahil akan tercipta generasi muda yang berkualitas. Demikian materi MPLS, Pembinaan Mental Agama di Sekolah. Ibu guru harapkan anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, pakai masker, dan tetap di rumah jika tidak ada keperluan yang penting. Demikian dari materi dari Ibu Guru yang bisa Ibu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.